Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng Nanda Sugiono. Terima kasih untuk kalian semua 10.000 subscriber, milestone yang sudah sejak mungkin kurang lebih 8 bulan yang lalu akhirnya tercapai juga. Thank you banget untuk kalian semua yang selalu support gue dan juga Bridge of Blue. Dan kita ke milestone berikutnya, 20.000 subscriber. Dan berapa lama gue bisa mencapai 20.000 subscriber? Jadi gue minta support kalian untuk subscribe, share juga, dan infokan kepada True Blue lainnya mengenai channel Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono, balik lagi di video kali ini. Kita akan membahas update informasi mengenai Chelsea. Yang pertama adalah berita mengenai John Stone yang semakin dekat ke Chelsea. Ini diberitakan oleh Simon Phillips. Simon Phillips merupakan salah satu jurnalis independen yang bekerja untuk menggali informasi mengenai Chelsea ya, berbagai sumber. Juga kredibilitasnya ini cukup oke untuk berita-berita Chelsea, dan menurut Simon Phillips, John Stone ini sudah menyatakan kepada agent atau entourage-nya untuk bisa menjembatani antara Chelsea dan juga dirinya. Karena menurut Simon Phillips, John Stone ini memiliki soft spot bagi Chelsea karena kita tahu di tahun 2016 ya, pada saat John Stone ini pengen dibeli oleh Manchester City, sebenarnya Chelsea juga in the race untuk mendapatkan defender ini. Sebelum akhirnya kita memutuskan untuk membeli Ross Barkley dari Everton, adalah John Stone yang pertama kali diincar oleh Chelsea untuk memperkuat lini belakang dan regenerasi central defender bagi Chelsea. Tapi John Stone akhirnya lebih memilih ke Manchester City, dan the rest is history. Kita tahu perkembangan pemain ini dari sekedar pemain yang masih raw di bawah Pep Guardiola menjadi enabler bagi ball playing defender terbaik di Inggris pada saat itu. Johnson sendiri juga mengakui bahwa dia juga termasuk salah satu pemain yang impress terhadap kehadiran Xabi Alonso ke Chelsea ya. Nah, ini tentu dua kunci yang bisa banget untuk menjadi celah Chelsea merekrut pemain ini. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah berapa gaji yang diinginkan oleh John Stone, berapa nilai kontraknya ya, signing on fee yang diinginkan oleh John Stone. Menurut kabar yang beredar di portal-portal internet ya, ini John Stone menginginkan signing on fee yang akan dia terima dan juga agentnya itu sebesar 12 juta pound sterling. Ini tentu angka yang lumayan tinggi untuk pemain yang sudah berusia 32 tahun, walaupun dia free agent ya, jadi Chelsea tidak perlu mengeluarkan nilai transfer lagi untuk mendatangkan John Stone, tapi signing on fee ini tentu akan menjadi consideration bagi Chelsea karena akan berdampak berapa lama kontrak seorang John Stone. Kalau menurut gue 2 sampai 3 tahun ini pemain masih bisa banget untuk berada di Chelsea. Paling tidak dia bisa menjadi kontrol dan juga mentor bagi dressing room Chelsea. Kita tahu dulu banyak juga pemain-pemain yang sudah cukup berumur direkrut oleh Chelsea ya, dengan harapan untuk memberikan aura champion dan juga navigasi ya saat Chelsea sedang mengalami masa-masa sulit ya. Dan ternyata para pemain yang sudah cukup berumur waktu itu ada David Luiz ya, ada Alex, terus juga ada Thiago Silva yang paling memang paling berpengaruh ya di squad Chelsea pada saat itu. Ada juga waktu itu Radamel Falcao, dan masih banyak lagi lah. Fernando Torres juga termasuk salah satu pemain yang didatangkan untuk men-shaping championship mentality ya, champions winner mentality yang atau dibutuhkan oleh dressing room Chelsea di berbagai musim tersebut. Nah, John Stone ini bisa menjadi salah satu uh, bagian juga untuk membuat squad Chelsea ya bisa ready untuk compete, mengganggu dominasi dari Arsenal dan juga Manchester City ya di musim ini. Tentu kehadiran John Stone dengan pengalamannya, dengan kemampuan dia dan reputasi yang sudah dibangun oleh pemain belakang Inggris ini akan juga diganjar dengan gaji yang mungkin cukup tinggi ya. Kalau berdasarkan informasi yang beredar, ini Johnson meminta 10 juta pound sterling selama satu musim ya, itu berarti sekitar 250 ribuan pound sterling per minggu, dan ini yang mungkin masih menjadi obstacle bagi Chelsea. Tapi menurut gue ini it's not a problem karena Chelsea masih ada kemungkinan mengoffload beberapa pemain yang memang memiliki gaji yang cukup tinggi juga, walaupun secara UMR ya. Ada Nicholas Jackson yang masih dalam planning untuk dijual, Axel Disasi, Badiashile, terus juga ada beberapa pemain yang akan dipinjamkan ya. Dan tentu ini harusnya bisa membuat ruang spare gaji untuk seorang John Stone masuk ke Chelsea. Nah, ini gue nggak tahu Iksan akan seperti apa ya di Chelsea Corner, karena seperti yang teman-teman tahu, kalau yang belum nonton silakan nonton di episode 1 dan 2 ya. Ini kita ngomongin soal John Stone dan ya ada satu keunikan lah dalam menilai pemain ini ya. Jadi teman-teman harus lihat
Chelsea Corner itu ada di channelnya Bang Hanif Tamrin, jadi langsung aja ke situ ya. Nah, tapi secara overall menurut gue John Stone yang merupakan salah satu pemain yang reputasinya sangat besar di Inggris dan saat ini masih menjadi top ball playing defender warga Inggris ya, pemain Inggris yang memiliki kemampuan yang juga dipoles oleh Pep Guardiola. Ini tentu kesempatan emas, hidden gem bagi Chelsea untuk mendatangkan pemain sekaliber John Stone. Tapi gue pengen minta pendapat kalian, coba tulis di kolom komen, apakah kedatangan John Stone ini justru akan menjadi obstacle buat Chelsea karena dia juga punya injury prone ya, dan kita juga udah sempat bahas bahwa ini pemain nggak mungkin akan dimainkan 38 pertandingan, atau justru kedatangan ini akan memboosting rasa percaya diri para pemain Chelsea dan akhirnya bisa finish di top level Premier League di musim ini ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah, kita move ke berita berikutnya. Ini berita yang cukup mengesankan dan juga mengejutkan ya, karena Manchester City ini kelihatannya akan mencoba untuk merekrut seorang Pedro Neto. Nah, ini sebenarnya adalah efek domino dari berbagai transfer movement yang terjadi di musim panas ini ya. Selain Manchester City, ada juga Liverpool yang kehilangan targetnya, yaitu Yan Diomande yang semakin mendekat ke Real Madrid karena Real Madrid gagal mendapatkan Mikel Olise ya. Selain itu, Manchester City yang saat ini dipegang oleh Enzo Maresca ini menyatakan secara konkret ketertarikannya terhadap Pedro Neto. Karena menurut laporan dari Kieran Gill, ini Enzo Maresca ingin bereuni dengan Pedro Neto ya di Manchester City. Ini juga merupakan salah satu movement yang mungkin nanti akan terjadi seandainya Rodri itu benar-benar ditarik oleh Real Madrid ya. Jadi kemungkinan besar City ini akan mendapatkan cash value dan mungkin secara balancing financial, walaupun nggak perlu-perlu amat ya, tapi tetap dibutuhkan untuk membalancing laporan kepada FA ya. Nah, tentu dengan pergerakan Rodri ini akan ada pemain baru yang didatangkan, apakah akan mendatangkan Enzo Fernandez atau seorang Pedro Neto, atau bahkan justru dua-duanya ya, karena selain Pedro Neto menurut berbagai laporan ya dari Catch Offside juga, Pedro Neto, Enzo Fernandez, dan juga Malo Gusto, ini 3 pemain yang ingin dibawa oleh Enzo Maresca ke Manchester City di musim ini ya. Selain 2 klub besar tadi, ada juga Al Hilal yang katanya sedang mencoba untuk mendatangkan Pedro Neto. Nah, kalau Al Hilal ini sendiri ya, kita sudah tahu dari 2 musim lalu memang sangat tertarik untuk mendatangkan Pedro Neto. Di bursa transfer musim panas kemarin juga, ini Al Hilal katanya bahkan bersedia membayar 80 juta pound sterling untuk seorang Pedro Neto ya. Nah, pergerakan dari Yan Diomande yang semakin merapat ke Real Madrid ini membuat Liverpool yang sudah dipush oleh Andoni Iraola untuk membeli winger baru sebagai prodiginya Mohamed Salah di Liverpool, ini mulai melirik Pedro Neto di bursa transfer musim panas ini. Tapi Chelsea sendiri katanya tidak ingin menjual Pedro Neto karena Pedro Neto ini merupakan salah satu winger yang memiliki workload yang cukup baik ya sepanjang di Chelsea, dan juga bisa melakukan final third pressing yang juga baik, walaupun end product dari seorang Pedro Neto ini masih dipertanyakan ya. Tapi kalau secara sisi defensif kita semua sepakat, dan gue juga udah sering bilang di video-video gue kalau Pedro Neto ini lebih jauh berfungsi sebagai pressing winger dibandingkan dengan attacking side-nya ya. Karena secara pressing ini pemain yang benar-benar nggak pernah lelah untuk track back ya, dan juga membantu defense di setiap pertandingan. Dan kelihatannya Xabi Alonso akan membuat satu ruang ya yang juga bisa memanfaatkan kekuatan dari seorang Pedro Neto secara defense side ya. Ini yang mungkin karena hal tersebut juga jadi Chelsea masih sangat percaya diri bahwa Pedro Neto ini bisa settle dan juga terintegrasi di skuadnya Xabi Alonso di musim depan. Nah, ini yang mungkin akibatnya Chelsea tidak ingin melepas Pedro Neto secepat itu dan mempertimbangkan angka 80 juta untuk seorang Pedro Neto. Walaupun Yan Diomande ini katanya harganya 100 juta, terus juga Morgan Rogers kita tahu ya, terus juga Summerfield, dan masih banyak lah pemain-pemain yang menurut gue secara level performance ini di bawah Pedro Neto ya. Harganya mungkin harusnya di atas 80 juta, tapi kita coba lihat nanti seperti apa perjalanan transfer seorang Pedro Neto di bursa transfer musim panas ini. Apakah akan deal di angka 80 juta atau justru di atas angka tersebut ya. Nah, dengan melihat statistik dari seorang Pedro Neto, apakah ini keputusan tepat bagi Xabi Alonso dan Chelsea melepas seorang Pedro Neto? Walaupun di akhir musim kemarin gue sempat kesel banget sama ini pemain ya, karena memang kontribusi attack-nya itu nggak ada sama sekali. Tapi setelah gue deep dive lagi statistiknya di
defensive side sebenarnya ini pemain memang bisa dibilang outstanding ya dengan kemampuan track back dia dan juga physicality-nya. Cuma memang di skema Enzo Maresca dan juga beberapa pelatih kita sebelumnya, seorang winger yang tipikalnya seperti Pedro Neto ini tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi entah kenapa gue merasa di formasi Xabi Alonso nanti, apalagi saat menggunakan formasi 3 back, ini Pedro Neto mungkin bisa dijadikan seorang wingback, entah itu berada di sebelah kiri atau kanan ya, untuk melakukan pressing di final third lawan dan juga sebagai motor penggerak defense line-nya Chelsea ya. Jadi nanti kemungkinan gue bisa bukan memprediksi ya, tapi mungkin menerka-nerka bahwa Pedro Neto ini bisa menjadi salah satu pemain vital bagi Xabi Alonso di musim ini ya. Tapi kalau kita lihat secara attacking side, sebenarnya nggak terlalu impress kemampuan dari seorang Pedro Neto ya sepanjang hampir 3 musim ya dia bermain bersama Chelsea. Ini berhasil menciptakan 103 pertandingan dengan 19 gol dan 18 assist. Walaupun kalau kita lihat secara attacking side, ini tentu kalau 80 juta merupakan keputusan yang tepat, tapi apakah defensive wise ini kepergian Pedro Neto akan mendowngrade kemampuan Chelsea dalam melakukan pressing ya dan juga menekan pertahanan lawan di musim ini. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan besar. Tapi gue pengen minta pendapat kalian, apakah menjual Pedro Neto ini akan membuat hole bagi sisi defense-nya Chelsea di musim ini, atau dengan pergantian pemain yang lebih baik lagi, karena kita di situ akan ada Pep Chavaria yang saat ini masih dalam negosiasi ya, yang tentu lebih jelas memiliki defense effect yang jauh lebih baik dibandingkan Pedro Neto. Palestra juga walaupun secara statistically ini Palestra jauh lebih baik ya dalam attacking side dibandingkan defense side. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah menjual Pedro Neto ini merupakan keputusan yang tepat bagi Chelsea dan juga Xabi Alonso di musim ini ya, melihat statistik-statistik yang ada saat ini. Sebelum kita move ke berita berikutnya, bakal banyak banget berita-berita terupdate dari Chelsea ya mengenai bursa transfer dan juga squad building yang akan dilakukan oleh Xabi Alonso. Maka jangan lewatkan subscribe channel ini supaya kalian tidak terlewat informasi-informasi yang sangat menarik. Dan bantu gue buat sampai ke milestone baru 20.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue kalau yang mau membeli jersey klasik ya. Ini sponsor terbesar Bridge of Blue. Langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa klik tombol all product dan pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi dengan kalian mensupport UMKM ini, gue bisa terus memberikan konten-konten Chelsea terbaik untuk kalian semua. Oke, kita move ke berita selanjutnya. Dengan bergeraknya para pemain di bursa transfer musim panas ini ya, termasuk satu agent yang sangat sibuk yaitu Jorge Mendes ya, yang sudah melakukan deal di beberapa pemain lain, dan pergerakan dari Pedro Neto ini langsung dicium oleh Jorge Mendes yang sedang mencoba mengorbitkan pemain muda asal PSG yaitu Ibrahim Baye. Nah, ada narasi yang menyatakan bahwa Baye ini akan bisa menjadi sosok yang menggantikan Pedro Neto di Chelsea, dan Baye masih berumur 18 tahun ya, memiliki kemampuan yang sebenarnya secara defense dan juga pressing ini punya ceiling yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pedro Neto ya. Kalau kita lihat di sini ya, secara statistik Baye ini bermain atau melakukan pressing di PSG itu dengan sangat baik ya, walaupun di musim lalu ini Ibrahim Baye bermain hanya 24 kali ya dan 10 kali menjadi starter, menciptakan 3 gol dan 2 assist dari total 1000-an menit ya. Tapi dengan umurnya yang masih sangat muda 18 tahun, ini pemain yang digadang-gadang menjadi penerus para winger legendarisnya PSG yang saat ini sedang menjadi inceran para klub-klub besar di Eropa ya. Baye sendiri ini berhasil membawa Senegal menjadi juara AFCON ya, walaupun dianulir akhirnya, dan Maroko berhasil menjadi juara AFCON secara de jure ya, tapi secara de facto Ibrahim Baye dan Senegal ini merupakan pemenang dari AFCON. Selain itu juga dia menjadi pencetak gol indah ke gawang Prancis ya di fase grup Piala Dunia kemarin saat berumur 18 tahun 143 hari dan menjadi pencetak gol termuda dari benua Afrika. Nah, kalau kita lihat secara pressing heat map ini Ibrahim Baye berada di posisi yang cukup baik ya di Ligue 1. Walaupun kita tahu secara kualitas Ligue 1 tidak terlalu wah jika di-compare dengan Premier League, tapi tetap ya kalau teman-teman lihat dari data statistik ini, dot berwarna biru merupakan pressing action. Jadi total sepanjang 24
match yang dijalankan oleh Baye. Ini dia berhasil mencetak 156 pressing action dan counter pressing. Ini pada saat Baye berhasil memegang bola, ini berhasil menciptakan 53 counter pressing sukses sepanjang 24 pertandingan atau 1000-an menit kemarin ya. Dan secara statistik defensif ini juga menjadi angka yang cukup baik, masuk ke dalam top 10 pemain di Ligue 1 ya. Dan sekali lagi walaupun mungkin top 10 itu 1 sampai 9-nya mungkin gue rasa 80% adalah para pemain PSG lainnya yang merupakan senior Baye di situ, tapi tetap ini pemain punya kapasitas dan juga potensi untuk menjadi salah satu defensive winger atau pressing winger yang sophisticated di Premier League dan juga di Chelsea ya. Tapi ada problem yang behind the pitch ya, off the pitch yang juga mempengaruhi transfer Baye. Selain nggak tahu nanti Jorge Mendes akan menciptakan narasi seperti apa dalam menjual Baye ke Chelsea, karena ini pemain antara Pedro Neto dan Baye memiliki agent yang sama, dan tentu agent ini juga akan double up pendapatannya kalau bisa menjual Pedro Neto keluar dari Chelsea ya dan mendatangkan Ibrahim Baye ke Chelsea, karena saat ini harganya 50 juta pound sterling dipatok oleh PSG karena menurut laporan ya beredar ini ada indisciplinary dari seorang Baye karena sering datang terlambat, terus juga tidak bisa mengontrol berat badannya. Selain itu juga bapak ibunya yang ikut ngerecokin kehidupan dia secara profesional dan juga punya kelas dengan agentnya ya. Nah ini yang membuat kelihatannya Chelsea yang kemarin udah sempat gue dan teman-teman bahas juga di Chelsea Corner ya mengenai background check dari seorang pemain. Jadi kita lihat nanti apakah pemain muda ini bisa keluar dari seluruh hal-hal yang nggak penting tadi ya dan berkembang menjadi seorang pemain yang juga bisa berkembang dengan baik ya. Nah coba tulis pendapat kalian, apakah pergerakan para pemain yang terjadi di musim panas ini, terutama pemain-pemain yang dipegang oleh Jorge Mendes, ini akhirnya akan bermuara pada kedatangan Ibrahim Baye ke Chelsea ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah pemain ini merupakan upgrade level dari seorang Pedro Neto, karena kita pasti akan menanti lagi karena dia masih berumur 18 tahun, masih ada Jimmy Gittens, Kwenda yang pasti akan jauh lebih dipakai ya secara attacking order dibandingkan Ibrahim Baye. Dan kita ke quick update transfer. Ini ada informasi dari Alex Scott yang katanya akan kembali dibidding oleh Chelsea setelah tawaran 64 juta pound sterling ditolak oleh Bournemouth. Kita lihat nanti seperti apa, dan juga stall dari transfer Trevoh Chalobah yang saat ini ke Como ya. Chelsea yang tadinya meminta 35 juta pound sterling menurunkan harganya menjadi 30 juta pound sterling plus add-on ya. Sebelumnya Como sudah menawar 25 juta pound sterling include add-on. Tapi masih ada gap 5 juta pound sterling yang saat ini masih dicoba untuk didiskusikan ke Como. Seperti apa nanti transfer dari seorang Trevoh Chalobah. Kalau dari secara personal term, seperti yang udah gue bahas, Trevoh Chalobah tidak ada masalah dengan perpindahan ke Como ya. Nah ini kita akan lihat update terus mengenai informasinya. Dan Chelsea juga sudah melakukan pre-season di musim ini ya, sudah terbang ke Australia dan akan menghadapi Western Sydney ya di gelaran pre-season nanti bersama dengan Xabi Alonso. Selain itu juga setelah itu Chelsea akan menghadapi Spurs setelah laga tersebut, tapi tetap tanpa Kwenda karena Kwenda diinformasikan masih dalam pemulihan cedera dan akan bergabung setelah tur Australia. Berarti akan ke area Asia Tenggara ya, akan ke Malaysia, Malaysia atau Singapura gue lupa, dan ke Indonesia ya. Dan semoga aja pas di Indonesia ini udah banyak pemain yang bergabung, ada Maxine Lacroix, Morgan Rogers, Mike Penders ya, dan beberapa pemain lain yang memang sedang off karena Piala Dunia kemarin ya. Nah itu dia update transfer dari Chelsea dan berita hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol likes juga, share juga, supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai Bridge of Blue. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Bantu gue buat ke milestone berikutnya 20.000 subscriber ya. Nah ini gue gak tahu apa yang akan kita lakukan untuk merayakan milestone 20.000. Coba kalau ada yang kasih ide boleh tulis di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang menyaksikan video ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue. Up to Chelsea.